Dilema merah Ducati, Marc Marquez bersinar, Pecco Bagnaia tenggelam di MotoGP Ceko 2025. MotoGP Ceko 2025 menghadirkan babak emosional nan rumit bagi tim pabrikan Ducati. Di satu sisi, Marc Marquez kembali menancapkan dominasinya di lintasan, merebut podium dengan gaya klasiknya yang agresif namun terukur. Namun di sisi lain, rekan setimnya sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia, justru masuk pit lebih awal dan gagal menyelesaikan balapan. Skenario ini menjadikan suasana di garasi Ducati seperti terbelah dua, gembira atas pencapaian Marquez, namun tegang karena kemerosotan performa Bagnaia. Dan di tengah-tengah situasi ini, ekspresi para kru Ducati berubah kaku, tak berani tersenyum, meski kemenangan sebenarnya di depan mata. Satu tim, dua nasib di sirkuit Brno. Sirkuit Brno, Republik Ceko, menjadi saksi betapa tajamnya kontras antara dua pembalap utama Ducati. Marc Marquez, dengan performa seperti dewa lintasan, berhasil memanfaatkan keunggulan ban dan setup motor dengan sempurna. Sejak lap ketiga, ia mulai memperlebar jarak dari pesaingnya dan mempertahankan posisi di barisan depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia terlihat tidak nyaman sejak awal lomba. Beberapa kali melebar di tikungan, kehilangan cengkraman belakang, dan akhirnya memilih masuk pit untuk menyudahi balapan lebih cepat, indikasi adanya masalah teknis atau bahkan kelelahan mental. Kami tidak bisa merayakan apapun kalau yang satu menang dan yang lain gagal finish, ujar salah satu teknisi Ducati kepada media usai balapan. Marc Marquez, mesin stabil, pembalap luar biasa. Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa Ducati bersedia mengorbankan Jorge Martin demi mendapatkan dirinya. Mengendarai Ducati EP24-9, motor yang bahkan bukan versi terbaru, Marquez tampil tajam, konsisten, dan klinis. Dengan kemenangan ini, Marquez mencetak kemenangan kelima dalam 10 balapan penuh musim 2025, menjadikannya pemuncak klasemen dengan selisih lebih dari 30 poin dari pesaing terdekat. Kemenangan ini pun membuktikan bahwa, bahkan tanpa mesin paling mutakhir, kejeniusan balap Marquez mampu menutupi segalanya. Francesco Bagnaia, tekanan, ketidakstabilan, dan bayang-bayang Marquez. Musim 2025 bukan musim terbaik untuk Pecco Bagnaia. Setelah dua musim dominan di 2022 dan 2023, kehadiran Marquez dalam tim justru menjadi bumerang psikologis baginya. Ketika sebelumnya ia adalah figur utama dalam struktur tim Ducati, kini perannya seolah menjadi sekunder. Di MotoGP Ceko, kegagalannya finish hanya menambah daftar kekecewaan musim ini. Ia sudah mengalami 3 DNF sejauh ini, angka yang mencerminkan ketidakstabilan dan tekanan luar biasa yang terus menimpanya sejak Marquez bergabung. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Saya kehilangan grip sejak awal. Rasanya tidak ada yang bekerja sesuai rencana, kata Bagnaia dalam wawancara pasca balapan. Ducati dilematis, rayakan kemenangan atau evaluasi krisis? Tim Ducati kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap terkuat musim ini dalam diri Marc Marquez. Namun di sisi lain, mereka juga melihat juara bertahan mereka tenggelam dalam tekanan dan inkonsistensi. Tak mengherankan jika suasana di paddock Ducati terasa dingin. Tidak ada senyum lebar, tidak ada selebrasi besar. Hanya tepuk tangan sopan dan pandangan hampa dari beberapa anggota tim, semuanya menunggu hasil evaluasi mendalam dari manajemen. Muncul pertanyaan serius, apakah strategi dua bintang besar dalam satu garasi benar-benar berhasil? Ataukah Ducati mulai membayar harga dari perang dingin internal? Perbandingan kinerja, Marquez versus Bagnaia. Aspek Marc Marquez, 2025, Francesco Bagnaia, 2025. Kemenangan 5 race, 4 sprint 1 race. Podium 93. DNF 03. Posisi klasemen 15. Rasa percaya tim sangat tinggi mulai dipertanyakan. Apa selanjutnya untuk Ducati? Dalam waktu dekat, Ducati harus melakukan dua hal penting. 1. Menyelamatkan mental Bagnaia. Jika mereka masih menganggap Pecco sebagai pembalap kunci jangka panjang, perlu ada pendekatan psikologis dan teknis yang mampu membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Tanpa itu, performa Bagnaia bisa terus menurun. 2. Menjaga harmoni internal. Dominasi Marquez bisa menimbulkan kecemburuan di dalam garasi. Ducati harus mampu menjaga batasan antara keberhasilan personal dan kepentingan tim agar tidak memunculkan friksi berbahaya. Kesimpulan, dominasi yang tak bisa dirayakan. MotoGP Ceko 2025 memberikan ironi pahit bagi Ducati.
Mereka memiliki pembalap tercepat dan paling sukses musim ini, namun juga menyaksikan mantan andalan mereka kehilangan arah. Ini adalah kemenangan yang sunyi, dominan tapi penuh kecanggungan. Marc Marquez mungkin sedang dalam perjalanan menuju gelar ke-9, tapi Ducati tahu, musim ini bukan hanya soal trofi, ini juga tentang mengelola ego, psikologi, dan loyalitas. Dan di Brno, saat satu rider mereka naik podium dan yang lain masuk pit, Ducati berdiri di tengah, tak berani tersenyum. Sementara itu, Marc Marquez 2025 lebih ganas dari era kejayaan 2019. Musim MotoGP 2025 berjalan dengan intensitas luar biasa, dan satu nama kembali menggemparkan dunia balap motor, Marc Marquez. Setelah serangkaian kemenangan spektakuler dan performa konsisten bersama Ducati pabrikan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah ini musim terbaik dalam karir sang baby alien, bahkan melebihi dominasinya di tahun 2019? Tak sedikit pengamat, bahkan dari dalam paddock Ducati sendiri, yang mulai percaya bahwa performa Marc musim ini tak hanya setara, tapi bahkan lebih hebat dibanding musim 2019, musim di mana ia mencetak 420 poin, 12 kemenangan. Dan hanya sekali gagal meraih posisi pertama atau kedua. Statistik 2025, awal musim yang tak terbendung. Hingga pertengahan musim 2025, Marc Marquez sudah mengoleksi 5 kemenangan penuh, race utama. 4 kemenangan sprint race. 10 kali naik podium. Dan hanya sekali gagal finish dalam posisi 5 besar. Namun hasilnya tetap gemilang. Saya tidak butuh motor terbaru untuk menang. Yang penting saya tahu batasnya, ujar Marquez dalam salah satu wawancaranya setelah kemenangan di Sachsenring. Bukan sekadar cepat, tapi jenius di atas motor. Jika tahun 2019 adalah puncak performa Marquez dalam hal dominasi kecepatan dan konsistensi, maka tahun 2025 menunjukkan kedewasaannya dalam strategi dan manajemen risiko. Di beberapa seri seperti Assen dan Jerez, Marquez tak langsung menyerang sejak awal. Ia membaca lawan, menjaga ban, dan baru menyalip di momen tepat. Di sirkuit seperti Mugello, ia mampu menang meski sempat tercecer di luar 5 besar saat awal balapan. Ini adalah evolusi, dari pembalap agresif tanpa kompromi, menjadi seniman balap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. YP24-9, mesin lawas, hasil luar biasa. Salah satu aspek paling menarik dari kisah dominasi Marc 2025 adalah kenyataan bahwa ia memakai motor berbasis YP24, bukan YP25 seperti yang digunakan oleh Francesco Bagnaia. Meski bukan motor dengan update terkini, YP24-9 justru dianggap lebih stabil dan terbukti sangat cocok dengan gaya balap Marquez. Bahkan banyak yang menyebut Marc membuat motor ini seperti perpanjangan tubuhnya sendiri, sebagaimana dulu ia menyatu dengan RC213V milik Honda. Motor ini seperti pisau dapur tua yang sudah tumpul untuk orang lain, tapi tajam di tangan Marc, ujar seorang teknisi Ducati dalam laporan TMC Blog. Perbandingan 2019 versus 2025, siapa lebih hebat? Berikut beberapa komparasi yang bisa jadi pertimbangan. Aspek musim 2019 musim 2025, sejauh ini. Kemenangan race 12 kemenangan dari 19 seri 5 dari 10 seri. Kemenangan sprint tidak ada, belum diberlakukan, 4 dari 10 sprint. Total podium 18 dari 19 seri 10 dari 10 seri. DNF crash 0, hanya sekali posisi 2 di Mugello, 0 crash, 100% finish. Mental dan strategi agresif, dominan sejak start kalkulatif, tajam, minim risiko. Meskipun 2019 masih unggul secara angka, tren 2025 menunjukkan bahwa Marc masih dalam jalur untuk menyamai, bahkan melewati, rekor pribadi dan MotoGP-nya jika performa ini berlanjut. Musuh semakin banyak, tapi Marquez tetap mendominasi. Berbeda dengan 2019 di mana hanya ada sedikit pembalap yang mampu menantangnya, musim ini Marc harus menghadapi barisan rival yang sangat kompetitif. Francesco Bagnaia dengan YP25 terbaru. Jorge Martin yang makin panas bersama Aprilia. Marco Bezzecchi yang mulai menemukan ritme. Bahkan Rocky Pedro Acosta yang tak bisa diremehkan. Namun, Marc tetap jadi pusat perhatian. Dengan segala tekanan dan rivalitas baru, ia justru tampil lebih stabil daripada mereka semua. Bisakah musim 2025 jadi yang terbaik sepanjang karirnya? Jika Marc terus mempertahankan performanya seperti sekarang, bukan mustahil ia akan melewati torehan 12 kemenangan race penuh. Meraih lebih dari 20 podium dari kombinasi race o sprint.
dan yang paling prestisius, merebut gelar dunia ke-9 dan pertama bersama Ducati. Jika semua itu terjadi, maka musim 2025 tidak hanya menjadi comeback spektakuler, tapi juga titik puncak baru yang melampaui semua pencapaian masa lalu. Kesimpulan, Marquez 2025, masterclass balap di era baru. Marc Marquez telah membuktikan satu hal penting, usia, cedera, dan tekanan bukan penghalang untuk kembali menjadi yang terbaik. Musim 2025 menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap tercepat, tapi juga paling cerdas, paling matang, dan paling adaptif. Jika 2019 adalah musim emas, maka 2025 bisa jadi musim berlian, lebih berkilau, lebih keras, dan lebih langka. Dan MotoGP, untuk saat ini, kembali berada di bawah bayang-bayang sang raja, Marc Marquez. Sementara itu, Jorge Martin angkat sumpah, "Saya akan kalahkan Marc Marquez, misi penantang tahta Ducati." Ketegangan di arena MotoGP 2025 semakin memuncak. Setelah menyaksikan dominasi luar biasa Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati, pembalap asal Spanyol lainnya, Jorge Martin, akhirnya bersuara lantang. Dalam pernyataan yang mengejutkan namun penuh ambisi, Martin berjanji akan mengalahkan Marquez, baik secara teknis, taktis, maupun mental, demi membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sejati masa depan MotoGP. Bagi Martin, tahun 2025 adalah titik balik. Setelah dilepas Ducati ke Aprilia, ia menjelma menjadi rival sejati Marquez. Dan kini, lewat kata-kata berani, Martin menegaskan bahwa pertandingan ini belum selesai. "Saya punya misi khusus," Martin tidak lagi diam. Dalam wawancara dengan media menjelang GP Inggris, Jorge Martin mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan bara tekad sejak ditinggalkan Ducati. Ia menyebut bahwa keputusannya bergabung dengan Aprilia bukan sekadar pelarian, melainkan misi pembalasan elegan kepada Ducati dan Marquez. "Saya akan mengalahkan Marc. Itu target saya. Musim ini, atau musim depan, saya akan berdiri lebih tinggi darinya di klasemen akhir," tegas Martin. Kalimat itu bukan hanya pernyataan ambisi, tapi juga sinyal bahwa perang psikologis antar dua rider Spanyol telah dimulai. Dari saudara jadi rival, perseteruan baru di MotoGP. Marc Marquez dan Jorge Martin sebenarnya punya sejarah panjang sebagai sesama pembalap Spanyol. Mereka tumbuh di bawah sistem balap yang sama, bahkan sempat saling menghormati sebagai dua talenta terbesar Spanyol. Namun segalanya berubah sejak Ducati memilih Marquez untuk musim 2025 dan membiarkan Martin pergi. Padahal Martin tampil sangat konsisten bersama Pramac musim lalu. Kekecewaan Martin pada Ducati bukan rahasia. Ia merasa dikhianati setelah membantu Ducati mendominasi musim 2023 dan 2024, namun akhirnya dicampakkan demi sang legenda, Marquez. Martin di Aprilia, senjata rahasia untuk tumbangkan Marquez. Sejak pindah ke Aprilia, Jorge Martin tidak membuang waktu. Ia langsung beradaptasi cepat dengan RSGP 2025 dan perlahan-lahan mulai memberikan ancaman kepada Ducati di setiap balapan. Beberapa poin kunci dari performa Martin di Aprilia. Sudah meraih 3 podium di paruh pertama musim. Konsisten finish 5 besar meski masih tahap adaptasi penuh. Telah menunjukkan kecepatan balap yang nyaris menyamai Marquez di beberapa sirkuit cepat seperti Mugello dan Sachsenring. Martin menilai bahwa Aprilia memberinya kebebasan strategis dan teknis, sesuatu yang tak ia rasakan sepenuhnya di Ducati. Kombinasi antara mentalitas bebas dan paket motor yang makin kompetitif jadi bekal kuat untuk menantang dominasi Marc. Perang psikologis, Martin bidik momentum kritis. Apa yang dilakukan Jorge Martin bukan sekadar persiapan teknis. Pernyataannya untuk mengalahkan Marquez juga merupakan bagian dari perang mental yang mulai ia lancarkan. Ia ingin membuat Marquez waspada, sekaligus mengirim pesan bahwa rival sesungguhnya tak datang dari garasi sebelah, tapi dari luar Ducati. Fakta bahwa Martin tidak takut menyebut nama Marquez secara langsung menunjukkan keyakinan dan kedewasaannya dalam menyikapi rivalitas ini. Ia tahu bahwa untuk menaklukkan Marc, ia harus memulai dari keyakinan dan tekanan balik. Dia pembalap hebat. Tapi saya tahu saya bisa lebih baik. Saya hanya butuh waktu dan konsistensi, ungkap Martin dengan percaya diri. Musim yang panas, GP Inggris bisa jadi titik api. Salah satu alasan Jorge Martin memilih momen ini untuk menyatakan perang terbuka adalah karena GP Inggris yang akan berlangsung akhir pekan ini, sirkuit Silverstone yang dikenal sebagai lintasan teknikal dan cepat. Dalam beberapa musim terakhir, Martin tampil solid di Silverstone, bahkan sempat memimpin balapan hingga kecelakaan memaksanya gagal finish. Musim ini, dengan setup motor Aprilia yang mulai nyetel,
Martin merasa waktunya telah tiba untuk mencuri kemenangan besar, dan menjadikan itu sebagai pembuktian nyata atas kata-katanya. Jika ia berhasil mengalahkan Marquez di Silverstone, maka perang ini akan semakin panas dan personal. Apakah Martin bisa gulingkan Mark? Ini hitungan kasarnya. Meski ambisi Jorge Martin membara, realita di klasemen dan performa menunjukkan bahwa mengalahkan Marc Marquez tidak akan mudah. Beberapa hal yang harus dilakukan Martin. Meningkatkan konsistensi di balapan penuh, bukan hanya di sesi kualifikasi. Mengurangi kesalahan sendiri di lap-lap akhir. Menuntut Aprilia untuk meningkatkan top speed dan akselerasi keluar tikungan. Namun, jika Martin terus mempertahankan mental juaranya dan Aprilia memberinya senjata memadai, bukan tidak mungkin ia benar-benar bisa mengakhiri era Marquez, atau setidaknya jadi batu sandungan utama sang raja. Kesimpulan, era baru rivalitas Spanyol. Jorge Martin telah mengambil langkah penting. Ia tak lagi ingin menjadi bayangan Ducati atau runner-up abadi. Ia kini tampil sebagai pesaing langsung, bukan hanya untuk gelar juara dunia, tetapi juga dalam pertarungan ego dan harga diri dengan Marc Marquez. Dengan performa yang terus menanjak, dukungan Aprilia yang ambisius, dan tekad pribadi yang meledak-ledak, Jorge Martin mungkin sedang menulis babak baru dalam sejarah rivalitas MotoGP. Pertarungan dua Spanyol, dua gaya, dua mentalitas. MotoGP 2025 kini tak hanya milik Marquez. Ini juga panggung besar bagi Jorge Martin untuk membuktikan, saya adalah penantang sejati tahta ini. Sementara itu, ulah Marc Marquez, Ducati ketiban durian melimpah di MotoGP 2025, kisah dominasi Supernova. Ducati sedang menikmati masa-masa gemilang di MotoGP 2025, dan sosok yang menjadi pusat-pusat kekuatan ini adalah Marc Marquez. Rekrutmen pembalap asal Spanyol ini dianggap sebagai kado jatuh dari langit, layaknya ketiban durian, yang mempermudah Ducati melenggang di jalur dominasi. Apa yang membuat transfer ini berubah menjadi jackpot performa? Ducati ketiban durian, pembalap bukan sekadar transfer. Menurut Bola Sport, membawa Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati sejak musim 2025 terbukti menghasilkan keuntungan besar yang seolah datang tanpa direncanakan sebelumnya. Tidak hanya satu kemenangan, tapi tren keberhasilan demi keberhasilan. Ducati seakan ketiban durian, secara tak terduga karena keberadaan si alien menciptakan rentetan hasil spektakuler. Awal dramatis, sprint race Thailand dan gemilangnya musim. Langkah Marquez ke Ducati tak hanya simbol perpindahan besar, tapi aksi balapnya langsung jadi bahan bakar kemenangan. Ia membuka musim dengan meraih kemenangan sprint di IP Thailand, memimpin podium Ducati untuk start MotoGP 2025. Kemenangan ini menandai awal dominasi yang akan berlanjut sepanjang musim. 5 kemenangan beruntun dari sprint hingga IP Ceko menjadikan Marquez pembalap Ducati pertama dalam sejarah yang melakukannya. Ini bukan mimpi, ini realitas balap modern. Manuver cerdas si alien, dominasi strategis di lintasan. Kemenangan demi kemenangan bukan hanya soal kecepatan motor. Marc Marquez menunjukkan ketajaman balap yang luar biasa. Di IP Ceko, setelah duel sengit dengan Marco Bezzecchi, Marquez memimpin dengan gaya agresif namun terukur, memperlebar waktu lebih dari detik demi detik di tiap lapnya. Strateginya matang, mengendalikan ritme lomba tanpa panik. Kemenangannya di Brno membuat ia melampaui batas sebelumnya. 5 kemenangan berturut-turut, tersebar antara sprint dan race utama. Catatan yang belum pernah diraih pembalap Ducati sebelumnya. Statistik kejam, Marquez bergerak tanpa tanding. Statistik berbicara sendiri. Dalam belasan seri awal MotoGP 2025, Marquez mencetak 8 kemenangan dan 10 podium sejauh ini. Dalam sesi sprint, dia hampir selalu menang, kecuali sekali ketika hanya finish P2 di Silverstone. Di klasemen sementara, ia memimpin jauh dari mereka yang mengejar, menyisihkan rekan satu tim seperti Francesco Bagnaia dan saudaranya, Alex Marquez. Ducati mampu menikmati kebersihan podium internal karena dominasi si alien. Ducati, mesin andal rider andal kombinasi mematikan. Ducati membuka strategi tekniknya dengan mempertahankan mesin seri IP24 yang terbukti sukses besar. Mesin ini dikombinasikan dalam versi IP24-9 untuk musim 2025. Strategi ini bukan soal eksplorasi, tapi soal stabilitas dan kepercayaan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bisa mengoptimalkan paket teknis ini dengan maksimal. Ducati tidak perlu eksperimen berlebihan, karena roki internal mereka langsung mengonversinya menjadi trofi kemenangan. Ini seperti ketiban durian di pohon yang paling tinggi. Efek domino, pengaruh Marquez ke Pecco dan tim.
Dominasi Marquez juga memberi pengaruh besar ke rekan dan struktur internal. Francesco Bagnaia, sebagai pemenang 2 gelar dunia berturut-turut, mulai merasa tertekan sejak keberadaan Marquez. Model balapnya pun harus diselaraskan, tekanan mental untuk tanpa henti tampil lebih baik dari sang alien. Namun demikian, tekanan ini juga memacu persaingan sehat. Jika Bagnaia mampu beradaptasi, persaingan internal Ducati bisa semakin memikat di musim ini. Apa arti ketiban durian? Istilah ketiban durian menggambarkan situasi tak terduga tapi membawa keuntungan besar. Dalam konteks ini, berkah yang diraih Ducati setelah meminang Marquez. Sebuah hasil yang berbeban minimal secara politik namun maksimal hasilnya di lintasan. Dominasi teknis dan balap yang dibangun dalam waktu singkat, dari peralihan tim hingga puncak podium. Model sinergi yang ditimbulkan Ducati, mesin stabil Zerider legendaris dominasi yang sulit digoyahkan di era mesin stagnan. Poin utama artikel. 1. Rekrutmen Marquez ke tim resmi Ducati 2025 bukan sekadar transfer, melainkan jackpot performa bagi tim. 2. Awal musim dengan kemenangan sprint di Thailand langsung memulai momentum cerita dominasi. 3. Kemenangan beruntun di berbagai seri, Brno, Ceko, dan IP lainnya, membuatnya pembalap Ducati pertama satu era yang melakukannya. 4. Prestasi statistik, 8 kemenangan, 10 podium sejauh paruh pertama musim, sprint hampir selalu dimenangkan. 5. Mesin IP24, 9 dan performa Marquez menunjukkan sinergi ideal antara publik teknis Ducati dengan eksploitasi rider. 6. Pengaruh internal ke Bagnaia memunculkan persaingan sehat dan dinamika baru tim pabrikan. 7. Konsep ketiban durian mencerminkan keberuntungan spektakuler bagi Ducati dari keputusan rekrutmen yang penuh risiko. Kesimpulan. Ducati tampaknya tengah berada di puncak dominasi, dan semua itu diawali oleh keputusan berani, merekrut Marc Marquez. Sosok ini bukan hanya mengantarkan podium, tapi menciptakan era baru balap Ducati di MotoGP 2025. Sementara itu, dramatis, Carlo Pernat balik arah, akui Marc Marquez pilihan tepat Ducati. Pengamat MotoGP ternama Carlo Pernat akhirnya mengakui bahwa keputusan Ducati melepaskan pembalap-pembalap muda seperti Jorge Martin, Bezzecchi, dan Bastianini demi merekrut Marc Marquez adalah langkah yang sangat tepat. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Pernat dulu pernah mengkritik keras keputusan tersebut, sebelum secara mengejutkan berubah pikiran dan memberikan pujian keras. Dari kritikus jadi pendukung. Awalnya, Pernat sangat skeptis terhadap kebijakan Ducati yang mengambil Marquez dari Gresini Racing untuk musim 2025. Menurutnya, penempatan ulang itu merupakan taruhan besar dan berisiko tinggi bagi stabilitas tim, khususnya mengingat kepergian 3 rider potensial Ducati. Namun, seiring berjalannya musim, performa Marquez telah membungkam kritik itu. Kini ia menyebut keputusan bos teknis Gigi Dalinya sebagai meritokratis dan berbasis data nyata, sebuah strategi revolusioner yang terbukti jitu. Ducati telah membuktikan bahwa mereka memilih hasil nyata daripada sentimentalitas terhadap rider yang tumbuh besar di tim. Marquez jadi mesin pemenangan Ducati. Prestasi Marc Marquez sebagai pembalap utama Ducati musim ini sulit dibantah. 4 kemenangan dari 9 seri MotoGP 2025 sejauh ini. Salah satunya adalah kemenangan gemilang di IP Aragon yang memantapkan posisinya di klasemen atas. Pernat menegaskan bahwa tanpa penampilan luar biasa Marquez, Ducati tak akan sanggup mempertahankan supremasi seperti sekarang.